Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas satu materi dari kitab Ulumul Quran, yakni saya akan bahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Al-Quran yang kita miliki ini, kitabuna yakni kitab Al-Quranul Karim, berkali-kali ditantang oleh umat manusia. Bukan hanya pada saat sekarang ini, bahkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, berkali-kali ditantang oleh manusia, ditantang, disalahi, dicelah, dicemooh oleh umat manusia dari berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi, teman-teman yang berbahagia, ini tidak merubah dari kesucian Al-Quran, tidak merubah daripada kemuliaan Al-Quran, dan Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Dan Al-Quran bukan hanya pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sampai saat sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat kelak, akan tetap menjadi rujukan umat manusia, pedoman sebagai petunjuk umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada definisi mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi ataupun rasul, di mana sesuatu tersebut tidak akan dapat ditiru ataupun dilakukan oleh siapapun yang ingin menantang daripada nabi ataupun rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat ini kepada nabi ataupun rasul itu bertujuan untuk menguatkan mukjizat, yaitu untuk menguatkan daripada tanda kenabian ataupun tanda kerasulan daripada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus tersebut, dan bertujuan juga untuk melemahkan orang-orang yang menantang daripada ajaran nabi ataupun rasul tersebut. Yang mana apabila mereka kaum penantang ingin menantang daripada rasul ataupun nabi tersebut, maka Allah akan langsung turunkan mukjizat, yang mana mukjizat tersebut tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, sesakti apapun, sekuat apapun makhluk tersebut tidak akan dapat menandingi ataupun meniru mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi ataupun rasul tersebut. Teman-teman yang berbahagia, sering kita ketahui, sering kita baca bahwa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah, pada saat itu sangat masyhur yang namanya syair-syair Arab. Mereka pandai bersyair dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat berupa Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini akan membantah daripada syair-syair Arab tersebut, melemahkan syair-syair Arab tersebut, yang mana apabila kaum musyrikin, kaum kafirin atau orang-orang yang sombong ingin membantah Nabi Muhammad SAW ataupun meniru daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Muhammad SAW, yakni berupa Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat meniru ataupun membuat hal yang serupa dengan Al-Quran ini. Ini merupakan suatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni berupa Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini bertujuan untuk melemahkan ataupun membantah daripada orang-orang yang memojokkan Nabi, orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menjatuhkan Nabi. Maka orang-orang yang menghina atau menjatuhkan Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penguat tanda kenabian ataupun tanda kerasulan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, Al-Quranul Karim merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu mukjizat pun yang lebih besar melainkan daripada Al-Quranul Karim.
Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang melebihi besarnya, melebihi mulianya, melebihi agungnya daripada Al-Qur'anul Karim. Teman-teman yang berbahagia, mungkin sering terpintas di pikiran kita, mengapa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yang paling agung ini hanya berupa bacaan. Mungkin kita berpikir, mengapa tidak seperti Nabi Daud? Mukjizat Nabi Muhammad ini tidak seperti Nabi Daud, yang mana mukjizat Nabi Daud ini suara beliau yang sangat merdu. Mengapa tidak seperti Nabi Sulaiman yang bisa bercakap-cakap dengan hewan, dengan binatang? Mengapa tidak seperti Nabi Musa yang mana tongkat beliau dapat membelah lautan dan bisa berubah jadi ular? Mungkin mengapa tidak seperti Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim kebal, tidak mampu dibakar oleh api? Mengapa tidak seperti Nabi Isa alaihissalam yang mana Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati? Mungkin hal ini dapat terfikirkan, terlintas di pikiran kita. Jawabannya adalah karena kitab Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim akan senantiasa abadi sepanjang masa. Mungkin mukjizat Nabi Daud akan hilang dengan terkuburnya Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat Nabi Sulaiman, yakni dapat bercakap-cakap dengan binatang, akan hilang dengan begitunya, karena tidak ada seorang pun yang dapat berbicara, berkomunikasi dengan hewan, dengan binatang. Maka dengan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka wafat pula lah, terkubur pula lah mukjizat tersebut. Mungkin mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkat beliau dapat membelah lautan. Maka dengan wafatnya Nabi Musa alaihissalam, dengan meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, maka mukjizat itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu pula dengan mukjizat-mukjizat para nabi lainnya. Mukjizat nabi yang lainnya akan hilang, akan sirna dengan wafatnya, dengan meninggalnya nabi tersebut. Kan tetapi berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim akan senantiasa abadi sepanjang masa. Bukan hanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup saja, akan tapi efektivitasnya dan efeknya bagi kehidupan manusia akan senantiasa ada. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, senantiasa memberikan kesejahteraan, senantiasa memberikan pedoman, senantiasa memberikan petunjuk. Bahkan sampai saat sekarang ini, sudah 14 abad silam, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Muhammad, akan tapi sangat terasa pada saat sekarang ini, yang mana Al-Quran dapat menjadikan kita sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk hidup bagi kita. Bukan hanya sampai saat sekarang ini, akan tapi kelak sampai hari kiamat pun Al-Quran akan senantiasa abadi. Al-Quran senantiasa menjadi kitab rujukan siapapun umat manusia, akan senantiasa menjadi pedoman bagi kita. Karena Al-Quranul Karim merupakan mukjizat satu-satunya yang apabila kita baca, apabila kita tadabburi, akan bernilai pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami pula lah yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Al-Qur'anul Karim sampai saat sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Inilah merupakan kemujizatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kemujizatan Al-Quran yang lainnya ialah di dalam Al-Quran sering menceritakan, di sana ada menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, bulan, matahari, dan tata surya yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di sana menceritakan tentang kejadian masa lalu seperti kaum Tsamud, kaum Lut, yang mana para cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ini ahli sejarah pun membuktikannya dan membenarkan cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tersebut. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kemujizatan Al-Qur'an lainnya ialah dari segi balaghah dan fasahahnya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim mempunyai bahasa, tuturan bahasa yang sangat bagus, yang sangat rapi, di mana tidak ada satu orang pun dapat meniru bahkan menyaingi daripada bahasa Al-Qur'an tersebut. Kemudian kemujizatan Al-Quran lainnya ialah tidak pernah bosan dibaca. Sering kita baca Al-Quran, mungkin ada yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, mungkin dalam 1 tahun 1 kali minimal. Mungkin apabila ia berumur
20 tahun, bahkan 30 tahun, dan 40 tahun. Anggap saja ia telah menghatamkan 20 kali Al-Quran dalam kehidupannya. Tidak pernah bosan orang tersebut membaca Al-Quran. Mungkin ada yang kita membaca Al-Quran, setiap kita wajib setiap hari itu membaca Al-Fatihah 17 kali minimal. Karena dalam setiap sholat kita wajib membaca suratul Fatihah. Sampai saat sekarang ini tidak pernah terdengar oleh kita orang yang bosan membaca Al-Fatihah. Karena dalam 17 kali dalam sehari yang membaca Al-Fatihah. Berbeda dengan mungkin kitab-kitab yang lainnya, buku-buku yang lainnya. Mungkin ada yang membaca buku, novel, koran. Membaca 1 kali mungkin biasa, 2 kali biasa. Tapi apabila 3 kali sampai 4 kali, mereka akan mengatakan bosan membaca novel tersebut, membaca buku tersebut, membaca koran tersebut. Tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Meskipun 17 kali kita baca sehari semalam minimal, tidak menjadikan kita bosan untuk membaca Al-Quran tersebut. Teman-teman yang berbahagia, ini merupakan kemujizatan daripada Al-Quranul Karim. Kemudian mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umat manusia ini berjuta-juta bahasa, yang mana bahasa ini kita gunakan untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehebat apapun kita menggunakan bahasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu untuk menyaingi daripada bahasa Al-Qur'an. Yang mana bahasa Al-Qur'an ini merupakan bahasa Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang diberi bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menandingi sang pemberi, yakni Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dapat menandingi sang pemberi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bahasa tersebut? Jadi mustahil apabila seorang yang diberi bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diberi bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menyaingi bahasa daripada bahasa Al-Qur'anul Karim. Teman-teman yang berbahagia, dari begitu banyak kemujizatan Al-Qur'an, jadi mustahil apabila manusia bahkan jin sekalipun untuk menandingi, untuk menyaingi daripada mukjizat Al-Qur'anul Karim tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, sesungguhnya apabila manusia dan jin berkumpul untuk menirukan daripada Al-Qur'an ini, untuk meniru hal yang semisal daripada Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan mampu melakukannya walaupun didatangkan hal yang serupa dengannya untuk membantu yang lainnya. Tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 88. Teman-teman yang berbahagia, mungkin inilah sedikit materi tentang kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Dan dengan disampaikannya materi ini, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat Al-Qur'anul Karim, menjadikan kita senantiasa di hati kita senantiasa tertanam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, teman kita, keluarga kita, orang tua kita menjadi ahlul Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.